Tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Di sini seperti biasa saya akan membahas terkait dengan simulasi proses, yaitu dengan menggunakan simetri. Oke, pada video-video sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung terkait proses pembuatan RSG dan juga sistem refrigeran pada proses menggunakan simetri. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan simetri dengan menggunakan proses distilasi nih. Bagi teman-teman semuanya di bidang chemical ataupun di bidang lain-lainnya terkait industri kimia pasti tidak asing terkait dengan distilasi. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menerangkan sedikit terkait distilasi. Distilasi itu apa sih? Nah, distilasi itu merupakan salah satu separation proses ya. Proses separasi yang digunakan untuk memisahkan beberapa zat komponen berdasarkan titik didihnya. Jadi kita akan memisahkan titik didihnya sehingga mendapatkan kemurnian lebih tinggi. Misalkan misahin air dengan metanol nih, kita menginginkan metanol dengan kemurnian yang tinggi, makanya kita melakukan proses distilasi itu. Nah, dengan proses distilasi ini kita bisa mendapatkan kemurnian lebih tinggi dari komposisi atau bahan baku yang kita inginkan. Dan juga tidak semua zat bisa dilakukan secara proses separasi dengan distilasi, banyak proses-proses lainnya. Nah, syarat penggunaan alat distilasi ini yaitu pemisahan suatu zat, nah harus memiliki titik didih atau perbedaan titik didih yang cukup tinggi. Tuh. Kalau misalnya perbedaannya tidak terlalu tinggi, itu tidak bisa menggunakan distilasi karena nanti akan menimbulkan titik azeotrof. Nah, kalau misalkan nggak bisa pakai apa bang? Nah, kita bisa menggunakan jenis separasi lainnya seperti menggunakan ekstraksi, menggunakan evap, menggunakan kalau berdasarkan berat jenis bisa menggunakan absorpsi dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak mesti harus menggunakan distilasi. Nah, pada proses ini di simulasi ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan distilasi di aplikasi simetri. Oke, seperti biasa kita langsung mulai saja tanpa basa-basi. Oke, pertama kita seperti biasa kita menggunakan Advanced Peng Robinson, terus kita ingin misahkan air dengan metanol, berarti water dan metanol. Klik water dan metanol. Water, oke, dan metanol. Oke. Nah, pertanyaan kenapa sih bang kita misahin water sama metanol? Nah, air dengan metanol itu memiliki titik didih yang perbedaannya cukup besar gitu. Kalau air itu pada tekanan 1 atm atau tekanan normal, titik didih itu sebesar 100 derajat Celcius, sedangkan kalau metanol itu sekitar 70-an. Itu jadi masih ada delta T yang cukup tinggi sehingga bisa kita gunakan proses pemisahan menggunakan distilasi. Nah, bagi teman-teman semuanya, kalau bingung nih bang, spesifikasi karakteristik bahan baku kita bisa lihat di sini. Jadi simetri sudah menyediakan karakteristik dari boiling point, chemical family, univac structure, terus formula dan lain-lainnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat normal boiling point atau 148,5 Fahrenheit atau sekitar berapa nih? Kalau kita bahas jadi 64 gitu. Jadi delta T-nya antara si air dengan si metanol itu cukup tinggi sehingga kita bisa lakukan pemisahan dengan menggunakan distilasi. Oke, terus kalau air kita bisa cek lagi di sini. Pasti masih secara umum 100 lah ya karena Fahrenheit 212. Nah, teman-teman bingung bang kok nih satuannya nggak SI gitu, masih British. Nah, kita bisa ubah down dulu ke unit set, kita ubah ke satuan SI, nanti dia akan berubah satuannya SI. Oke, kita cek lagi apakah berubah SI atau tidak. Oke, langsung berubah ya, jadi satunya standar internasional. Oke, kita langsung masuk ke material streamnya. Kita masukin material streamnya, kita seperti biasa kita atur dulu kondisi operasinya, kita rename feed distilasi, terus mass flow nya mau saya 1000 lah. Oke, water fraction-nya kita mau di 78 dan 0,22. Oke, udah satu, kita oke deh, oke udah tersolve. Nah, jadi feed distilasinya itu yang
campuran antara water dengan metanol. Jadi waternya lebih dominan ya, karena 78% dibandingkan si metanol, yaitu 22%. Nah, kita menginginkan metanol dengan kemurnian lebih tinggi. Itu makanya kita menggunakan proses separasi. Jadi separasi distilasi itu kayak double gitulah. Kita udah bisa misahin sama kita murniin gitu. Nah, kita masuk ke distilasi kolom. Kalau kalian capek-capek scroll, kita tulis saja Oke, di sini ada distilasi kolom. Oke, seperti biasa kita tempelkan. Nah, kita buat dulu yang stream. Nah, di sini stream kita rename dulu. Ini bagian distilat. Oke, distilat. Oke, di sini bagian bottom. Jadi distilat namanya berarti keluaran produk di bagian atas. Oke, sebentar kita tes dulu, baterainya habis laptopnya. Oke, ini bagian bottom. Oke, setelah udah gitu kita lihat komposisi di simetrinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lihat di pojok kanan atas ini, di sini ada jenis kondensernya. Kondenser itu ada dua ya, ada total sama parsial. Nah, kalau kondenser parsial artinya di kondenser atas ini dia ada dua fasa nih. Hasilnya bisa berupa vapor maupun berupa si liquid di silatnya. Nah, kalau misalkan total berarti keseluruhannya itu dia liquid di sini. Nah, di sini nggak ada kan, berarti liquid. Nah, karena kita pengennya liquid berarti kita pakai kondenser parsial total. Nah, di sini katanya bisa pakai kettle termosifon, jadi kita pakai kettle aja. Nah, setelah itu kita ke spek. Nah, kita ingin menspesifikasi distilasi itu ada berapa kolom, terus kemurniannya berapa, bla bla bla, kita lihat di spek atau estimates. Nah, kita nama dulu ke distilasinya, kita asumsikan 10 stage. Nah, berarti ada 10 stage. Nah, di sini berarti ada 12 stage ya, kita tambah 10. Nah, kita ke add, kita kan menginginkan si metal itu komposisinya 99%. Nah, kita ke komponen spek. Nah, ke komponen mol spek, terus kita kondenser kita ke 0,99. Nah, ke metanol. Nah, kita create spek, terus kita ke add lagi, ada komponen spek recovery, terus kita ke mol aja 0,99. Kita ke metanol. Nah, kalau misalkan udah hijau ini berarti specification required sudah completed. Nah, kalau misalkan dia belum hijau berarti dia masih belum komplit atau DOF-nya itu bukan sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman semuanya udah belajar nacah massa atau nacah energi, nah ketika proses itu sudah bagus berarti DOF-nya itu harus sama 0 atau degree of freedom atau derajat kebebasan atau lain-lainnya gitu. Kalau misalkan kita tambah lagi di sini, misalkan value-nya reflection 0,9, nanti pasti ada merah karena apa, dia over specify gitu. Tidak sama dengan 1, makanya harus kita hapus biar DOV-nya sama dengan 0. Nah, kita setelah itu kita nentuin pressure-nya. Nah, di pressure ini kita lihat bahwa semakin tinggi distilasi atau di bagian top, maka pressure-nya itu akan semakin rendah. Nah, maka kita asumsikan 450 kPa. Nah, semakin ke bawah itu semakin tinggi. Kita asumsikan langsung. Nah, oke. Nah, jadi kita udah ngukur tekanan dan pressure-nya gitu. Kenapa sih semakin bawah semakin tinggi tekanannya, Bang? Karena temperatur di bawah itu akan semakin tinggi. Nanti kita bisa lihat di grafik seperti apa. Oke, setelah itu kita solve. Oke. Ada apa nih? Kenapa tidak tersolve? Oke. Oke, ada suatu trouble. Nah, kalau misalkan yang nggak tersolve berarti ada suatu trouble, permasalahan. Oke, misalkan salah di sininya kita cek lagi. Nah, di kilomolnya ini salah nih, delete. Lihat lagi dalam komponen spek, mol function spek kita 0,99 kita. Nah, kita metal plate speed. Nah, kalau sudah hijau berarti converged, berarti sudah tersolve gitu. Nah, di sini keterangannya feed pressure is 133,3 kPa lower than pressure at the feed state. Jadi tekanan di pressure di feednya itu lebih rendah daripada si pressure di stage-nya gitu. Kita bisa lihat bahwa
tekanan di feednya itu tekanan tadi yang kita set, yaitu 500 kPa. 500 kPa, sedangkan di stage kita ini itu dia stage 12. Nah, kita lihat di stage 12 itu tekanannya 633 gitu. Jadi dia lebih rendah. Nah, makanya si simetri itu memberi notif bahwa kita bisa nih menggunakan feed di stage 12, tapi dia feednya lebih tekanan itu lebih rendah gitu. Kalau misal kita maksain secara realita itu nggak efisien, karena nanti pemisahan itu tidak secara efektif. Makanya itu tekanan feed sama tekanan di stage itu harus sama. Nah, kita di sini yang tekanan sama berapa di stage 4. Berarti kita pindahin di stage ini di stage 4. Oke, kita lihat nih, bentar. Stage 4. Nah, convert kan, berarti ini sudah sesuai. Berarti udah bagus. Oke, di sini ada tekanan. Jadi semakin ke bawah stage itu akan semakin naik gitu tekanannya, karena dia temperaturnya semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini temperatur di bawah itu, di atas itu 108 derajat, sedangkan temperatur di bawah itu 161,1 derajat. Nah, berdasarkan hukum gas ideal, temperatur itu sebanding dengan tekanan. Kalau tekanan semakin tinggi, maka temperaturnya juga akan semakin tinggi. Tuh, kita bisa lihat ke plot. Kita pengen tahu nih grafiknya seperti apa sih. Oke, nah di sini kita bisa lihat temperatur per stage-nya. Jadi di stage paling bawah itu temperaturnya itu, nah ini stage 1, artinya dia di bagian top ya. 12 itu di bagian bottom. Nah, akan lama semakin naik gitu. Oke, kalau misal kita lihat X stage-nya di stage benar, ianya kita pengen lihat itu adalah si tekanan. Nah, tekanan juga naik ya, karena sebanding. Terus kita lihat ke mole flow-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nyari spesifikasi misalkan di fraksi, tapi di sini nggak ada fraksi, kita bisa menambahkan secara manual. Kita add, kita cari fraksi metanolnya. Ini fraksi metanol. Oke. Terus fraksi water lah. Oke. Setelah itu kita tinggal masukinnya saja. Nah, kita bisa lihat bahwa di stage 1 atau di paling atas si water itu semakin sedikit. Karena apa? Karena tadi yang kita set bahwa si distilat itu 99% itu adalah metanol, berarti sisanya itu adalah air 1%-nya gitu. Semakin ke bawah itu akan semakin banyak, karena titik didihnya itu paling tinggi itu si air daripada si metanol, sehingga semakin ke bawah itu akan dia semakin banyak komponennya dibandingkan si metanol nih. Karena apa? Dia semakin ke bawah itu semakin menguap gitu, jadi dia nggak bakal mungkin ke bawah gitu komposisinya, walaupun sedikit ada gitu, sehingga dia di top 1 itu paling tinggi 99%. Kita lihat, kita ingin setnya 99% ya, kita lihat di komposisinya ada berapa, kena 0,99. Oke, berarti bener ya, jadi kita udah dapat nih pemisahan si metanolnya. Oke, nah untuk mass flow-nya yang di atas 332, yang di bawah itu berarti sisanya nah 666,7,39. Oke, di sini waternya 96%. Oke, jadi kita bisa misahkan antara metanol dan air gitu. Jadi ini proses secara sederhana distilasi lah gitu, untuk misahin dua atau lebih dari zat yang memiliki titik didih yang berbeda yang cukup signifikan gitu. Kalau misalkan kita ingin memisahkan suatu zat dengan temperatur yang rentangnya tidak jauh, kita tidak bisa melakukan distilasi, nanti munculnya titik azeotrop gitu, jadi nggak bakal kita pisahin tuh. Oke, mungkin ini terkait distilasi. Misalkan teman-teman semua ingin saya spill atau review alat lain, boleh komen di bawah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.